Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah teman-teman sekalian, para tetangga sekalian, insya Allah ya kita mudah-mudahan jadi tetangga nanti di surga ya, amin. Saya mohon izin manggilnya tetangga nggak apa-apa, biar lebih terinternalisasi gitu ya bahwa nanti di surga kita bertetangga gitu ya, nggak apa-apa ya. Ya tadi aku tenan naon lah biasanya gitu ya, tetangga di mana cenanya pilih ya, tetangga sesurga maksud nama ya. Tetangga-tetangga sekalian, para tetangga ya begitu ya. Insya Allah alhamdulillah pada kesempatan kali ini dengan izin Allah, Allah berikan beragam nikmat buat kita semua ya alhamdulillah, dan terutama nikmat iman, nikmat sehat. Kenapa nikmat iman? Karena Nabi mengatakan idza ra'aitumur rajula ya'tadu bil masajid fashhadu lahu bil iman. Barang siapa apabila kamu melihat ya ada laki-laki atau orang yang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa itu adalah bagian dari keimanan. Jadi insya Allah ya kita ada di masjid, ini adalah merupakan nikmat keimanan. Juga nikmat sehat, karena kalau sakit kita susah berangkat, susah beraktivitas ya. Dan alhamdulillah dalam kondisi sehat, mata, telinga, hidung ya, kemudian juga mulut, lidah, tenggorokan, wah can kana jantung, kana lambung, kana limpa, kana paru-paru jeung sajabana. Ya kita diberikan kesehatan, ini mahal. Makanya kalau dikasih sakit teh terima kasih kepada Allah, kenapa sudah diingetin gitu ya. Karena kadang-kala orang teh sok hilap ya. Oleh karena itu kita bersyukur ya alhamdulillah ya teman-teman sekalian, Allah berikan kenikmatan sampai kita bisa belajar. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada manusia yang paling mulia, manusia paling berkah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya. Nabilah role model keluarga terbaik, terhebat, ya Nabilah yang menjadi role model keluarga yang paling berkah. Maka sayang kalau kita jadi umat Nabi Muhammad tapi masih cari inspirasi berkeluarga ke yang lain. Teman-teman sekalian, insya Allah kita akan ngebahas tentang resep pasutri gitu ya. Hashtagnya tetangga sekalian ya, biar rumah tangga makin berasa akhirnya. Kalau resep kan urusan rasanya, resep rasa gitu ya. Itu kan ya, resep rasa gitu ya. Jadi insya Allah kita bahas di Ngajaga kali ini resep pasutri. Dan salah satu resepnya ini adalah pasutri akur karena banyak bersyukur. Begitulah ya kurang lebih. Kenapa? Karena saya yakin insya Allah tidak ada rumah tangga ya yang ingin konflik, yang ingin ribut, yang ingin gak tenang, yang ingin gak damai, enggak. Walaupun pada faktanya berumah tangga itu konflik, ya ada ributnya, tapi tentu bukan sesuatu yang diinginkan kan ya. Ya saya nikahin kamu ya supaya saya ada partner ribut kan mual mungkin gitunya. Iya saya juga terima kamu dan saya juga asa kurang ribut sehari-hari teh misalkan. Kan enggak. Ada yang nikah kayak begitu gitu? Ada, saya nikahin kamu karena saya kurang banyak masalah. Ada. Iya saya juga terima kamu karena memang saya hidupnya kurang banyak masalah juga gitu ya. Kan enggak ya. Kita nikah ya teman-teman sekalian karena kita pingin bahagia, pingin sakinah. Dan tentu walaupun bahagia itu saya selalu ingetin, bahagia itu bukan tentang tujuan berumah tangga. Ya. Bahagia itu bukan tujuan berumah tangga. Tapi kalau rumah tangga tidak bahagia, nah ini berarti ada masalah ya dalam keluarga. Ya ada SOP yang kurang dikerjakan, ada SOP yang mungkin diabaikan, ada SOP yang mungkin dilalaikan. Karena seyogianya rumah tangga itu mengantarkan sakinah, kalau bahasa kita tenang, rileks, damai,
Dan ini tentu tidak terkait dengan kondisi materi atau kondisi hidup kita. Teman-teman sekalian, para tetangga ya, insya Allah kita akan bahas tema itu ya. Banyak bersyukur, pasutri akur karena banyak bersyukur. Tapi sebelum kita bahas tipsnya ya, saya ingin memberikan satu maksudnya satu bekal bahwa teman-teman yang disebut akur teh berarti nggak ada perbedaan. Justru disebut akur teh karena ada perbedaan ya. Jadi akur itu bukan berarti nggak ada perbedaan, nggak ada nggak selalu sama atau selalu seiring, nggak. Justru akur itu adalah karena pintar mengelola perbedaan menjadi sejalan, gitu ya. Jadi syarat untuk akur jangan dicela kalau ada perbedaan. Apalagi perbedaan itu terkait dengan fitrah. Makanya kenapa di buku kedua saya selalu ingatkan di rambu kedua. Ya, rambu kedua itu adalah rambu persepsi. Kenapa rambu persepsi? Karena memahami diri dan pasangan. Ya, supaya kita bisa lebih akur. Ya, kita tahu ya ayah bunda teman-teman sekalian, para tetangga sekalian, kapan waktunya ngegas, kapan waktunya ngerem. Kita tahu di jalan ini bolong atau enggak karena kita paham ya karakter jalan tersebut. Oleh karena itu, inilah pentingnya kita memahami rambu persepsi. Karena ada perbedaan-perbedaan yang itu teh fitrah. Tapi karena kita enggak tahu dianggap masalah. Kartos deh, itu teh fitrah. Tapi karena kita tidak tahu itu dianggap masalah. Padahal fitrah. Kalau fitrah harus dibiarkan, harus dirawat, harus dijaga, ya bukan dihilangkan. Kalau masalah baru diselesaikan. Kalau fitrah dihilangkan, inilah yang menjadi masalah baru. Atau mungkin masalah yang satu hilang, tapi bisa jadi berganti dengan masalah yang lebih banyak kalau fitrahnya dihilangkan. Maka harus paham, itulah kenapa Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Nabi itu ya tidak mencela jika itu sifatnya fitrah. Contoh perempuan cemburu, tidak dicela oleh Nabi. Ya hanya menikah awet itu cemburuan, hente. Ya karena memang itu sudah fitrah perempuan. Sampai Imam Asyuyuti itu ya menghadirkan sebuah hadis yang kurang lebih bahasanya begini, kataballahu ala nisa al-mughirah. Allah menetapkan untuk perempuan itu adalah kecemburuan. Jadi manusia yang paling cemburu siapa? Perempuan. Tapi itu pun tidak buruk ya. Kenapa? Karena kecemburuan itu pula lah yang akan merawat cinta, menjaga cinta, ya lebih hati-hati tentang jatuh cinta, kan begitu ya. Kenapa? Karena ada kecemburuan. Bisa dipahami ya teman-teman? Akhirnya apa? Kalau kita itu melihat istri cemburu wajar. Tapi kalau cemburunya berlebihan, baru kita ingatkan itu yang berlebihannya, bukan cemburunya. Ngerti nggak? Bisa dipahami? Itulah pentingnya kita memahami perbedaan. Nah, dan itu nanti teman-teman sekalian, para tetangga sekalian, itulah yang akan nanti sebagai wujud syukur kita dalam berumah tangga. Karena satu di antara sekian wujud syukur dalam berumah tangga adalah memahami perbedaan, ya memaklumi perbedaan dan kemudian mengelola perbedaan. Itu wujud syukur dalam rumah tangga. Ya baik ya teman-teman sekalian. Jadi saya sebelum bahas nih ya harus punya mindset para tetangga sekalian atau punya pemahaman bahwa akur itu bukan harus selalu sama. Akur itu bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat. Akur itu bukan berarti cara pandangnya harus selalu seia sekata, ya, tetapi akur itu adalah terkait dengan cara mengelola perbedaan. Wallahu alam bishawab. Kenapa dengan syukur? Emang lamun bersyukur tiba-tiba gitu ya, jor ala lakur. Kenapa dengan syukur? Ada apa dengan syukur? Ya baik. Saya sampaikan dulu ya teman-teman, kenapa syukur itu bisa membuat akur. Ya. Kenapa syukur itu bisa membuat akur? Satu, karena orang syukur itu pasti sehat mentalnya. Orang syukur pasti bahagia jiwanya. Orang syukur itu pasti damai hatinya. Itu pasti itu. Jadi kalau sekarang puntennya, nanti kan nuju ngehit lah ya, mental health, betul nggak? Ya alhamdulillah,
Sampai lagu-lagu yang viral juga kan rata-rata kan tentang kesehatan mentalnya gitu ya. Sok geraknya lagu-lagu ya begitulah. Rata-rata kan tentang kesehatan mental. Kenapa? Karena memang itu sesuai dengan kondisi orang ya. Baguslah sadar ya, saya justru tersadarkan ya dengan isu-isu kesehatan mental itu, dan ini menjadi isu yang yang ngehit, yang krusial hari ini gitu ya, tentang kesehatan mental, bahkan menjadi tema-tema pokok di beberapa kajian para psikolog gitu ya. Ini tentang kesehatan mental. Bagus. Tapi ingat teman-teman sekalian ya, apa yang membuat mental kita sehat? Apa yang membuat jiwa kita kuat? Kebersyukuran. Ya, kebersyukuran. Karena syukur, teman-teman sekalian, itulah yang membuat kita selalu punya pikiran positif. Ya, hese rek rudet teh. Nah, ya sebab nikmat nu aya leuwih loba tibatan pikarudeteun. Tahu rudet? Para tetangga tahu rudet itu? Bisi terang rudet. Ya, makanya di filosofi orang Sunda, iya duka orang Sunda hungkul gitu, ya saya nggak tahu, belum ngeriset ya. Tapi di orang Sunda sok kayak kieu, inget tuh, untung we. Betul tidak? Mata orang Sunda jarang stres. Justru mau orang Sunda stres itu dipertanyakan getih Sundana itu. Da orang Sunda mah boga prinsip untung we. Segala hirup teh untung we saya mah. Ya atuh da ayah kumaha atuh da dompet nu umi ical nya untung we dompetna hungkul teu jeung motorna. Ya, ieu motorna leungit, untung we jeung motorna teu jeung umina nu leungit kan gitu. Ya, coba lamun umi diculik, motor eueuh, dompet leungit, naon alaeunana kan gitu. Sepakat tidak? Jadi susah ya. Karena orang bahagia itu bukan tidak punya masalah. Makanya kalau kata seorang filosof, ya saya lupa lagi namanya, bahagia itu mudah, yang susah itu kalau ingin lebih bahagia dari orang lain, tah hese eta mah. Sok geura ya. Ya, kieu we lah contohna. Saya ngajak jajan ke antumnya puntennya, ya, ke antum ngajak jajan teh ya. Teu pira ngan 50.000, 70.000. Antum atoh teu? Atoh lah nya misalkan, atoh lah anggap lah nya gitu ya. Antum akan bahagia ketika saya traktir, ketika saya kasih jajan dengan range harga 50 sampai 70.000. Tapi besok lusa antum dengar ya teman antum ya sekampung, sekampus atau sekantor ditraktir ku saya 500.000. Eta teh jol pikir, nah hari saya 70.000 si abah teh ari babaturan 500.000. Tah eta geus ngurangan rasa syukur teh, stres we. Batur anu waragna, urang anu nyeri lambungnya kan gitu kan. Ya kenapa? Ini mah enggak semua ya. Kan itu contoh bahwa kadangkala bahagia itu mudah. Ya tetapi yang susah itu kalau sudah mau lebih bahagia dari orang lain. Itulah kenapa syukur membuat akur. Karena syukur ini modal bahagia teman-teman. Asli. Ya. Enggak, bukan tergantung tentang, saya suka bilang begini ya. Ya bukan tentang Anda hidup dengan siapa, karena kita semua punya masalah. Ya, bukan tentang pasangan Anda siapa. Ya, tapi tentang cara menyikapi kehidupan Anda. Teteh-teteh, ibu-ibu, ya, para umahat, para tetangga sekalian, Anda punya suami seganteng Nabi Yusuf, segagah Nabi Musa, sekaya Nabi Sulaiman, sesabar Nabi Ibrahim. Cukup tuh sakieu? Teteh-teteh, cukup tuh? Henteu, tuh bersyukur keneh wae. Ya cukup tuh sakieu? Cukup? Ulah naroskeun, aya kitu bah. Ieu mah kan ngalamun wae geus hese kumujung nyana tuh. Ngalamun mah gratis. Teteh-teteh punya suami ya nya seganteng Nabi Yusuf, segagah Nabi Musa. Kan Nabi Musa teh hiji banding 10 laki-lakinya. Kemudian juga sekaya Nabi Sulaiman dan setangguh sesabar Nabi Ibrahim. Cukup tuh sakieu? Cukup. Tapi kalau Anda menjadi istri yang tidak bersyukur, angger boga salaki siga kieu ge darudet hirup mah. Asli, Pak. Ya. Anda ya punya istri sekaya Khadijah, secantik Asia, sehebat, sesabar Asia, ya sepintar Aisyah,
setangguh Fatimah. Misalkannya Anda punya istri seperti ini. Kabayang tuh, hesenya nggak bayangkan ada eueuhnya. Ya Anda bisa punya istri segini nih, ya sekaya Khadijah, ya sesabar Fatimah, ya setangguh Asia dan sepintar Aisyah. Tapi mohon maaf, kita jadi suami tidak bersyukur, rungsing hirup mah. Jadi masalahnya kadang bukan pasangan kita. Ya, yang membuat tidak bahagia itu bukan gara-gara hadirnya anak, bukan. Saya tidak mengatakan kalau ada konflik nggak usah bercerai, enggak begitu juga gitu. Karena salah satu hikmah perceraian itu Anda bisa hidup tenang lagi, membangun hidup lagi. Mungkin ada hikmahnya perceraian, tapi please jangan dulu mikir ke sana. Ya itu pintu darurat, jangan dibuka cepat-cepat. Ngerti nggak? Anda kalau belajar nanti di buku saya, di rambu yang kelima, itu tentang konflik, manajemen konflik. Nabi itu hampir bercerai dengan istri-istrinya. Tapi mohon maaf, itu bukan urusan yang sepele. Ya, bukan urusan yang sepele. Apalagi kurang bersyukur, enggak. Nanti kita bahas ya, kenapa Nabi itu berkonflik. Maka teman-teman sekalian ya, ini yang pertama, karena kita ingin bahagia. Kalau orang sudah bahagia, mohon maaf, insya Allah akan banyak akurnya, ya akan banyak sejalannya, akan jauh lebih banyak memaafkannya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kalaupun kalau pasangan kita ada kekurangan biarkan. Oh kalau pasangan kita adabnya kurang baik biarkan. Oh kalau pasangan kita melanggar aturan Allah antepkeun. Da saya mah jadi pasangan yang bersyukur. Bukan itu. Istri Anda bersalah melanggar syariat, ingatkan. Suami Anda kedua sholat, ingatkan. Tapi ketika mengingatkan, Anda penuh dengan kebersyukuran. Itu beda. Urang mah kadangkala fokus heula karena kekurangan anak, poho karena syukurna. Ya, makanya ya teman-teman sekalian ini penting. Ya, sampai disebutkan coba surat An-Nahl Al-A'raf ayat 69. Itu ayatnya panjang, tapi ada kalimat begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Apa kata Allah? Ingat-ingatlah oleh kalian nikmat Allah supaya kalian beruntung. Kata Asy-Syaukani, kenapa mengingat nikmat Allah jadi beruntung? Karena dengan mengingat nikmat-nikmat Allah tumbuhlah rasa syukur. Orang yang ada rasa syukur itu pasti beruntung. Cuman mohon maaf. Jadi kalau ditanya, bah kumaha atuh supaya bersyukur, sibukkan dulu dengan mengingat nikmat Allah. Kalau kita ingin bersyukur dengan pasangan, sibukkan dulu dengan melihat kebaikan yang ada pada pasangan. Jangan sampai justru kita sibuk pada kekurangan pasangan. Saya tidak mengatakan bahwa kita abai, kita mah tutup mata dengan kekurangan pasangan. Enggak juga. Ada akhlak yang buruk diingatkan, ada kewajiban yang dilalaikan diingatkan. Kartos deh. Tetapi mulailah dengan kebersyukuran. Ya, mulailah dengan kebersyukuran. Kita kadangkala lebih mudah mengingat keburukan tibatan kebaikan. Ya, saya pernah tuh, ya, Ibu silakan tuliskan 10 kebaikan suami. Ngaharulang tadi. 10. Naonnya bah? Ya Allah. Ibu hari suami masih ngasih nafkah? Masih bah. Eta kebaikan. Eta mah kewajiban atuh cenah. Jadi kewajibannya tadi disebut kebaikan tuh. Saya bilang, hari caroge masih kene uih bu ka bumi? Masih bah. Eta teh kebaikan. Eta mah kewajiban. Terus lamun caroge teu eueuh cek ibu masalah enggak? Ya masalah. Ya berarti kebaikan saya bilang.
Kadangkala mohon maaf ya, kita lebih mudah untuk melihat keburukan, tapi sangat tumpul hati kita untuk melihat kebaikan. Ya, begitu ya, ayah bunda sekalian, para tetangga ya. Kenapa kita dengan bersyukur bisa akur? Karena ya dengan bersyukur bisa lebih banyak bahagia. Makanya orang bersyukur hese rudet, hese. Ya, susah ya bunda sekalian ngeluh gitu ya, susah ngeluh. Ngeluh itu adalah ekspresi ketidaksyukuran, ngeluh. Tapi kan itu manusiawi. Siapa bilang ngeluh itu manusiawi? Kalau lelah manusiawi. Tapi kalau ngeluh indikator rusaknya hati. Karena ngeluh itu adalah ekspresi ketidakmenerimaan terhadap takdir. Tapi kan Mbah aku punya masalah, dia kan yang punya kekurangan. Tapi gak usah dikeluhkan. Kalau mau cari solusi. Kalau ngeluh itu gak nerima. Nah hanya bet kieu. Coba lamun sigat kitu. Tak etang ngeluh. Ngerti gak teman-teman? Kalau pasangan Anda punya kekurangan, nggak usah dikeluhkan, dicari aja solusinya. Bisa dipahami nggak? Ari ngeluh mah nggak menerima gitu. Nah hanya salaki saya teh bet-kieu. Kenapa ya istri saya teh begini? Coba enggak, bedakan antara masalah dengan ngeluh. Ngeluh itu adalah respon terhadap satu masalah. Dia nggak nerima masalah itu hadir di rumah tangganya. Itu masalahnya. Ya, tapi boleh kan Mbah saya menasihati pasangan? Kudu, cek saya melain boleh. Karena watawa sobil hak, watawa sobisob. Tapi jangan hilangkan rasa syukur itu. Masa sih? Ya, nggak ada kebaikan pada suami kita, ada lain Fir'aun tuh. Ya, betul tidak? Ya. Masa sih nggak ada kebaikan? Ya, jadi teman-teman sekalian mulailah dengan kebersyukuran. Dan subhanallah, nanti kalau kita sudah bersyukur, yang ngerubahnya itu bukan kita. Ya, tapi kalau hati sudah bersyukur, yang ngerubahnya adalah Allah. Cuman kita terlalu mengandalkan otoritas kita sebagai suami. Iya, pemajikan orang kudu dinasehatan ya. Tak eta. Ya, kita selalu mengandalkan kemampuan kita, ilmu kita, ya tenaga kita. Enggak, teman-teman sekalian. Yang ngerubah itu adalah Allah. Cuman kita terlalu orientasinya ikhtiar bumi, kita lupa dengan ikhtiar langit. Coba lihat ayatnya. Quran surat Al-Anfal ayat ke-53. Mohon dibacakan Ustaz. Aya mik tuh. Kang Salman punten mik. Ya, coba. Ada Al-Anfal 53. Ustaz, ya Ustaz. Punten Ustaz, ya. Ustaz Asbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Terjemahnya Ustaz. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Yang demikian itu sesungguhnya Allah tidak merubah nikmat yang ada pada satu kaum. Hiji tah
Terus hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. tuh, hingga kaum itu merubah yang ada pada diri mereka sendiri. Dua tah. Lanjut. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah mendengar Allah mengetahui isi hati kita. Kaidahnya nikmat yang ada tidak dirubah oleh Allah sampai mulai dari diri kita. Kartos deh. Saya tanya, istri nikmat antum bukan? Ya, hei para istri, suami itu nikmat Anda bukan? Suami itu nikmat yang diberikan oleh Allah dan Anda ingin merubah nikmat itu. Kita ingin dirubah nih nikmat pasangan ini lebih baik, lebih hebat, lebih keren. Ternyata kata Allah, kalau nikmat Anda itu pingin dirubah, itu bukan fokus kita merubah nikmat, bukan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka rubah yang ada pada diri mereka. Jadi kalau saya baca bukunya Stephen Covey dalam Seven Habits for Effective Family, itu ada lingkar dalam, ada lingkar luar. Lingkar luar itu takdir kita, lingkar dalam itu adalah hati kita. Kalau saya terjemahkan, ini sesuai, relate dengan ayat ini. Pertanyaannya, lingkar dalam itu nu mampu ku orang dikendalikan. Lingkar luar adalah yang di luar diri kita, takdir kita, termasuk suami kita. Permasalahannya, kita lebih sibuk mikiran di luar diri atau lebih sibuk memperbaiki di dalam diri. Itu masalahnya. Kita lebih sibuk mikirin gimana nasihatin suami, gimana nasihatin istri, kumanya ngabeja anak. Atau kita lebih sibuk ingat-ingat kebaikan pasangan. Sok. Halo. Mohon maaf teman-teman ya. Ya, begitulah. Saya miris gitu ya. Ini termasuk ke diri saya ingetin. Kadangkala kita malu iman. Karena kenikmatan yang ada itu jauh lebih banyak. Saya tidak mengatakan bahwa kalau Anda punya masalah diam aja ya. Anda kan orang bersyukur, udah terima aja. Enggak begitu. Ngerti deh? Ya apalagi itu hak Anda jadi suami. Masa enggak boleh Anda minta ditemenin tidur sama suami? Manya temenan. Ya tapi dabah sok sarewae jeung budak abdi ari abdi diantepkeun. Banyak para istri ari budak sorangan dikekepan ari budak mitoha diculkeun. Itu mah istri di negeri Wakanda Ya insya Allah istri-istri antum mah tidak. Tapi berapa banyak antum teh pingin ditemenin. Antum teh pingin dibersamain. Ya katakan aja, sampaikan aja. Itu hak antum, tetapi dalam hati kita tidak mengurangi kebaikan dia. Kartos deh. Oh dia istri bla bla bla, ingat kebaikannya. Jadi mohon maaf, bukan berarti kalau kita jadi pasangan bersyukur kita nggak nasehatin istri kita. Ya, begitu. Kita kalau jadi pasangan yang bersyukur berarti kalau ada kekurangan, walaupun terkadang ini yang saya rasakan ya, kadangkala udah ingat kebaikan pasangan, maka kadangkala jauh lebih menerima. Iya teman, nggak salah. Ya, nukia makan wae kalau diomongkan. Kadangkala begitu orang deh. Nah, da kehadiran leuwih loba. Iya teman. Jadi itu yang pertama, alasan kenapa syukur bisa membuat pasutri itu banyak akur. Ya, alasan yang pertama apa? Karena syukur yang mengantarkan kita bisa lebih bahagia. Ya, jadi insya Allah kalau sudah bahagia, mohon maaf itu jadi vibrasi itu bagi pasangan kita tuh. Ya, sok teteh. Punten ya, punya suami ganteng, benghar, tapi pulang ke rumah pinter. Misalkannya suami ganteng, benghar, pinter. Ya, soleh lah baik misalkanlah soleh, rajin ibadah. Tapi pulang ke rumah, mimik muka si ganu aram kerarudet. Cing, pingin nanya enggak? Dasa kapung masih yeuna tuh, itu kunaon suami teh. Ya, sama dengan kita Pak. Ya, istri cantik, ya, rajin ibadah. Ya, sayang. Ya. Istri cantik, rajin ibadah. Ya, bapak-bapak nih, ya, pinter, tapi pulang ke rumah si ganu darudet teh. Karasal teh. Cing. Kira-kira pingin nanya enggak? Da kadang kala sieun teu ditanya,
ieu teh sieun teu perhatian, ditanya sieun ngagegel urang teh nya. Jadi serba salah kita teh gitu ya. Kita mohon maaf karena kalau kita nggak bahagia, kita nggak rileks. Jadi kalau ditanya, ini mah saya ya, bah, naon indikator bahagia teh? Tumanina, tenang, rileks, eta beda. Karena jadi kalau ditanya, bah, indikatornya bahagia teh kumaha? Seserian gitu. Ya, siga para stand up komedi gitu ya, susurian, oh teteh bahagia. Cantang tuh ya waktu iman. Bahagia mah indikatornya naon? Relax, tumaninah. Bahasa Islam mah tumaninah, tenang. Bahasa orang keluarga sakinah. Ini udah ada belum? Terus udah ada? Ya, sakinah, masya Allah. Ya, ayah bunda sekalian. Gitu ya. Ini baru satu nih. Ya, jadi wujud kenapa kita syukur itu bisa menjadi membuat akur karena alasan yang pertama. Syukurlah yang membuat kita bahagia. Asli Pak. Makanya saya kalau dalam parenting saya itu ada terapi syukur ya waktu iman. Ya karena syukur inilah yang membuat kita bisa rileks. Bisa nerima, bisa ridho. Wallahu alam bisawab, barakallahu fikum, hatur nuhun. Ya insya Allah kita lanjutkan. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes 1, 2, 3. Baik teman-teman sekalian, para tetangga yang hadir di kesempatan malam kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan. Jadi kenapa banyak syukur itu membuat kita bisa lebih akur, itu ya. Yang pertama adalah tadi apa? Lebih bahagia. Penting ya bunda sekalian, teman-teman, para tetangga. Dan sebetulnya kalau ngebahas ini panjang banget ya. Dan sekarang banyak riset yang menjelaskan tentang kenapa syukur itu penting ya bagi kesehatan mental kita gitu ya, kesehatan jiwa kita dan tentu bagi kebahagiaan kita. Jadi kalau tadi ditanya indikator bahagia apa? Salah satunya apa? Relax, tenang. Tenang itu bukan abainya, bukan lalai, tapi tenang itu ya tidak tidak riweuh gitu ya. Bukan kenapa dia tenang? Karena nggak banyak masalah, bukan ya. Nu sedikit masalah rudet oke banyak gitu kan ya. Jadi tenang itu bukan gara-gara sedikit masalah, tenang itu bukan gara-gara sedikit amanah, tenang itu bukan gara-gara nggak punya tanggung jawab, enggak. Tapi tenang itu terkait kondisi hati yang rileks yang menghadapi berbagai macam ujian kehidupan. Clear ya teman-teman ya. Jadi indikator bahagia itu metak rileks gitu. Walau alam bisawab. Bahkan yang lebih ekstrim ciri bahagia naon? Tibra nu paling ekstrim mah. Nu tibra mah pasti bahagia. Da anu stres sok antum ada orang yang susah tidur mikirin masalah ada? Wah, gelisah. Itu susah tidur itu. Orang gelisah itu susah tidur, nggak bisa tidur ya. Karena nggak rileks. Betul nggak? Iya, itu. Makanya kalau ciri bahagia yang paling sederhana naon? Tibra ya gitu ya. Paling ekstrim itu ya, ciri yang paling ekstrim. Mata kami di pengajian anu tibra, wah itu tingkatan kebahagiaannya over itu ya. Ya sampai di tempat pengajian mah tibra gitu ya. Wallahu alam bisawab ya. Yang kedua, ya ini penting. Kenapa banyak syukur itu bisa lebih membuat kita akur. Kenapa? Karena ya tidak akan banyak digoda setan. Tidak akan banyak diintervensi setan. Ya, karena setan inilah tujuannya, big goalsnya itu, tujuan besarnya itu cuma satu, hilangkan rasa syukur. Antum lihat nanti di Quran surat Al-A'raf ayat ke-17 kalau tidak salah. Di mana Allah berfirman tentang mengabadikan kalimat iblis. Ya, ketika iblis itu diusir, ditangguhkan sampai hari kiamat ya, sampai mereka mengatakan la ughwiyannahum ajmain. Akan kami sesatkan semua hamba-hambamu, kata iblis ya. Ya, tsumma la'atiyannahum, kemudian kami akan mendatangi mereka hamba-hambamu min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Akan didatangi oleh kami kata iblis dari depan, belakang, kanan dan kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin.
Dan kamu ya, dan engkau ya Allah, mohon maaf, dan engkau ya Allah kata iblis tidak akan mendapatkan mereka yang kami uji dari berbagai arah itu dalam kondisi tidak bersyukur. Kartos teh. Jadi iblis tujuannya ngagoda naon? Leungit rasa syukur. Karena kalau sudah hilang rasa syukur itu lebih mudah tidak akur. Kalau sudah tidak akur maka iblis senang, iblis bertepuk tangan karena ikatan yang halal akan mulai rusak. Ya, kartos teh. Ya, ingat di balik ketidakakuran itu adalah ada intervensi siapa? Iblis. Dan ternyata yang membuat iblis itu membuat tidak akur apa? Bukan gara-gara loba nu teu kabeli, bukan gara-gara kurang duit, bukan gara-gara imah can aya, bukan gara-gara bisnis teu maju, tapi ternyata apa? Kata iblis, hilang rasa syukur. Cukup hilang rasa syukur, mudah enggak akur. Asli ya itu bisa dibeli ku mobil Alphard ente, sugan mah antum, sugan mah atuh pamajikan dipangmelikeun mobil mah rineh teu loba cacapek misalkan ya. Tahu cacapek enggak banyak ngomong misalkan. Henteu Ya sehebat apa nih? Dengerin ya. Ini buat kita, ini quote dari saya. Mohon maaf ya. Ya, sehebat apapun kita tidak akan pernah bisa membahagiakan pasangan yang tidak bersyukur. Moal tuh. Orang sehebat apapun kita, kalau pasangan kita tidak bersyukur, tidak akan pernah bisa membahagiakan mereka. Ya, jadi ternyata kan yang membuat tidak akur di rumah tangga siapa? Ulah nyerahkan presiden kan deh. Gara-gara presidennya can diganti, jadi ribut wae rumah tangga orang. Naon urusan nana ari antum? Nggak ada urusan. Yang membuat kita tidak akur itu adalah karena intervensi siapa? Iblis. Dan ternyata iblis itu tadi disebutkan, ini bocoran nih di Al-Quran, hilang rasa syukur. Antum kan masih ingat, di buku ini saya di awal dikatakan, bagaimana setan itu yang memberikan, iblis itu memberikan reward, memberikan penghargaan kepada setan yang berhasil menghancurkan rumah tangga. Dan ternyata senjata kita untuk melawan iblis itu apa? Melawan iblis itu apa? Senjata kita untuk melawan iblis itu apa? Iya, rasa syukur. Iblis teresep jelema nu bersyukur, nggak suka. Ya, bukan ibadah ya, bukan ibadah. Buat apa? Bukan buat apa. Ibadah tidak dilandasi rasa syukur, tidak akan menuai faidah. Rajin tahajud, tapi kurang bersyukur, mohon maaf. Karena berapa banyak hari ini orang ritual ibadah untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ya. Betul nggak? Ada nggak orang yang ibadah rajin? Kenapa rajin sholat duha? Hayang gampang usaha. Kenapa rajin sholat tahajud? Hayang lunas imah. Ya, kenapa rajin sedekah? Ya, emang boga mobil. Jarang orang sedekah. Ya, kenapa sedekah? Sudah punya istri. Ya, kenapa tahajud Kang? Alhamdulillah sudah ada penyempurna setengah agama. Kenapa sholat duha? Alhamdulillah budak sehat. Kenapa sholat rawatib? Pamajikan terudat. Jarang. Ya. Akang nah sholat rawatib. Alhamdulillah abah. Pamajikan terudat. Kita mah kadangkala mohon maaf. Berapa banyak di kita ibadah itu bukan ekspresi kesyukuran. Padahal cukup rasa syukur itu membuat kita bisa menjadi motivasi ibadah. Teu kudu numpeng teu. Ya numpang oge tina naon katanya bisi teu kudu bah henteu nya teu naon numpang mah bagus gitu maksudna teh. Ya tetapi indikator paling utama apa bersyukur itu? Ibadah kepada Allah. Sebab ada orang yang ibadahnya itu bukan ekspresi kesyukuran. Bukan. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Nabi Muhammad itu ketika beliau sholat qiyamul lail, kemudian kan Aisyah pegang kakinya kan, betul? Bengkak ternyata. Aisyah menasehati sebagai istri tercinta, sayang ke suaminya. Ya, sayang ke suaminya. Apa yang dikatakan Aisyah? Ya Rasulullah, Anda ini sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Kan begitu? Betul ya?
Ya, dosa yang terlalu dan yang akan datang sudah diampuni. Nah, ibadah teh kudu kieu-kieu teuing gitu. Ya. Disangka Aisyah, Rasulullah itu ibadah hanya ingin ampunan. Ternyata Rasul memberikan sebuah mindset. Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakuron. Wahai Aisyah, tidak boleh aku jadi hamba yang bersyukur. Jadi Rasul mah tahajud teh ya kebersyukuran. Ya, begitu teman-teman. Jadi yang kedua ini apa? Supaya tidak diintervensi setan. Ya, ciri setan itu ya, makanya kenapa penyakit-penyakit mental itu selalu berawal dari kegelisahan, anxiety. Gangguan-gangguan mental itu kenapa berawal dari kegelisahan? Gelisah itu adalah lawan karena tidak yakin, betul? Ya, gara-gara tidak yakin jadi gelisah. Kalau kita yakin tidak gelisah. Keyakinan itu muncul kenapa? Berawal dari apa? Dari keyakinan kepada Allah. Ya, oke. Maka teman-teman sekalian, tetangga sekalian, inilah pentingnya kita merawat kebersyukuran. Saya tanya, punten, Anda punya suami, Anda punya istri. Saya tanya, cing anu mineng diobrolkeun teh nikmat yang akan ada atau yang ingin ada atau yang sudah ada? Hei para akhwat yang sudah bersuami, hei para suami yang sudah beristri, anu sering diobrolkeun jeung pasangan orang, eta teh nikmat yang sudah ada atau yang ingin ada? Nu sakapung mah jadi ribut geuningan tah. Nu mineng diobrolkeun ku urang teh. Nu hayang aya atau tapi aya. Kadang-kala kita, belah kita tuhnya, kadang-kala mereka yang tidak bersyukur itu karena terlalu sibuk dengan nikmat yang ingin ada, yang belum ada. Jarang ngobrolin yang sudah ada, alhamdulillahnya bun. Ya kita teh budak sehat. Kita kalau ditanya, ya nikmat siapa itu? Pasti kita jawab nikmat Allah. Betul tidak? Ya, boboroah urang insya Allah anu berusaha taat, anu osok sholat. Jelema anu tara sholat ngaku muslim, lamun ditanya mana dihirupkeun ku saha? Moal dihirupkeun ku Firaun moal. Ya, pasti ya ngajawabna adalah dihirupkeun mah ku Allah. Tapi pertanyaannya teman-teman, seberapa sering lisan ini menyebut-nyebut nikmat Allah? Kita lebih sering menyebut nikmat-nikmat yang ingin ada daripada menyebut-nyebut nikmat yang sudah ada. Jangan anggap ringan. Ya. Kan Anda suka ngobrol kan dengan istri? Itu kan? Coba obrolkan nikmat yang sudah ada. Kita kadang lupa, termasuk saya kadang lupa. Maka harus diingatkan ngobrol. Nikmat yang sudah diobrolkan. Bapak-bapak kan suka saya ngobrol. Imam bisi sesang ngobrol, naon teh mana tuh bah ngobrol teh. Ngobrolkeun nikmat anu tos aya dinten harita we Pak. Bapak pulang ke rumah, obrolkeun alhamdulillah mah tadi teh kajian jeung Abah. Alhamdulillah tadi teh selamat di jalan. Alhamdulillah mah ya motor teh lancar, mobil teh terudeg, alhamdulillah. Dunungan ya tepi ka sabeuleun, alhamdulillah. Tiasa kitu tiasa teh. Ya waktu mah. Tapi kita mah suka nganggap remehnya bab lisannya. Atuh bah, da abdu ge yakin sadana nikmat mati Allah. Betul, tapi ini lisan ngucapin enggak? Apa kata Nabi? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima imanuhu. Tidak akan lurus, betul? Hati seseorang, iman seseorang, la yastaqimu imanu adu. Ya, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus hatinya. Dan tidak akan lurus hatinya sampai lurus lisannya. Jangan anggap sepele bab lisan. Cukup nah hate we. Kan beda Allah ge apal. Enggak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Omong-omongin tuh ke istri antum. Ya, omong-omongin tuh ke pasangan. Hei para ibu-ibu.
Ya, lamun suami pulang lebih banyak ngomongin nikmat, lebih banyak ngomongin masalah. Ya, ya, alhamdulillah ya si AA sehat, alhamdulillah si Ade tadi makan, alhamdulillah. Sok. Kadangkala kita lebih banyak ngomongin masalah daripada nikmat. Saya tidak mengatakan bahwa masalah biarkan, enggak begitu. Silakan obrolin, tapi cobalah bersikap adil gitu. Kadangkala orang tak adil, ari karena masalah loba diomongkeun, ari karena nikmat loba diabaikan. Apa yang sering kita omongkan itulah yang sering tumbuh dalam hati kita. Anda jangan berpikir, kan bae deui mah ada ngomong hungkul, taulah. Justru omongan itu akan membuat hati makin kuat. Ngerti nggak teman-teman? Ayolah. Kalau ada program ngobrol nikmat, ya sampai pasangan kita teh nangis. Makanya puntennya abdi kapungkur mah saya termasuk yang jarang mengingat hari pernikahan. Ya, keur mah teu resep di bolu teh gitunya. Tapi saya subhanallah ya, mungkin ada beberapa satu dekade inilah 10 tahun terakhir. Saya sering tuh ngulang-ulang hari pernikahan sekarang. Tanggal pernikahan. Tanggal pernikahan saya 9 November. Saya sering ngulang-ulang, bukan masalah hadiahnya bukan, tapi ngobrolin perjalanan hidup sejauh ini. Ngerti nggak? Saya 9 November nih. Saya ngobrol dengan istri, Masya Allahnya, orang teh geningan sudah sejauh ini. Kita masuk tahun ke-18 saya bilang. Nyanya, karena saya ini pelupa, mohon maaf ya. Saya teh laki-laki plus pelupa, kan apa kan jadi pelupa kuadrat gitu kan. Kan malah laki, pohoan dia, enggak saya mah. Ya, kan rata-rata laki-laki pelupa, nuka dua boga sifat pohoan, enggak saya namanya ya depot ya pokoknya namanya game over. Jadi saya suka minta ke istri, coba adik kapungkur gitu ya. Gitu Kang Salman, saya suka minta, iya bah inget tuh bah waktu kita ku si Teh Oca karek hiji jalan kaki, itu saya lupa tuh. Gitunya, wah Masya Allah, orang teh geus pindah sabaraha kali ya teh. Kan saya kontraktor gitu ya, tukang kontrak maksudnya ya. Pernah pindah itu maksudnya ya. Abah emu tuh di pintu loji harita sabaraha, nya, kita teh 6 bulan, ya. Kita pindah deui ka Batu Karut, pindah deui ka Curug gitu ya sekarang. Masya Allah udah 5 kalinya. Ingat-ingat tuh nikmat Allah. Sampai nangis kita teh ya, minta doa, ya Allah makasih, ternyata hidup kita teh sudah sejauh ini. Ya, kita kadang nggak sadar inilah kemahalatifan Allah. Ayo teman-teman obrolin. Makanya saya menganjurkan bukan mesti anniversary tiap tahun, tapi jadikan itu momentum untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Ayo. Ya. Stes, oke. Yang kedua itu, yang ketiga. Ya, yang ketiga teman-teman, kenapa syukur itu sangat membantu kita untuk lebih akur? Karena ini adalah modal untuk bersabar. Modal untuk apa? Bersabar. Ya, walaupun punten mungkin antum pernah dengar ya, sabar dan syukur itu dua sisi mata uang kan? Ya, setengah iman itu syukur, setengah iman itu sabar, betul. Tetapi pada prakteknya yang saya rasakan, mohon maaf nih, kita itu punya bisa kekuatan untuk bertahan, bersabar kalau kita ingat nikmat. Ingat nikmat itu namanya syukur. Karena modal untuk bersyukur itulah ya kekuatan untuk bisa lebih bersabar. Karena realnya begini. Contohnya, ya saya, ya antum pernah dikasih uang sama saya, nggak banyak sih cuma 10 juta, ya misalkan. 10 juta, tapi kemudian tiba-tiba saya nelpon, minta anterin, ya misalkan ke pengajian, nggak banyak-banyak sih, cuma 1 hari 3 tempat, waktu itu saja. Ya kira-kira cing antum daek mau nggak sih 10 juta? Saya kira insya Allahnya
Duh inget 10 juta geus dibere, isi abah minta tulung menyati dibantuan. Nyake urang teh capek, betul? Ya, tapi urang teh inget gitu karena kehadianana. Ya, keur matara minta tulung sakalian dipenta tulung nya urang temantuan komong geus mere 10 juta. Paham gak maksud saya? Antum tidak selalu semangat, tetapi ketika kita ingat kebaikan orang, kita jauh lebih mudah menerima kekurangannya. Paham gak? Pertanyaannya, yang sering diingat dari pasangan kita itu kebaikannya atau kekurangannya, itu aja. Ya, itu teman-teman sekalian. Maka inilah alasan ketiga, biar kita bisa lebih bersabar. Saya bilang orang bersyukur bukan tidak ada ujian. Orang bersyukur bukan tidak ada masalah. Orang syukur bukan berarti tidak ada konflik. Tapi teman-teman sekalian, orang bersyukur selalu melihat sisi positif. Dan kadang kita lebih banyak daripada ujian yang sedang dihadapi. Sok orang, keur nyeri mastaka, nu diinget mana tah? Nyeri mastaka nu diinget naon? Mastaka. Orang jarang keur nyeri sirah inget kana leungeun, kana suku, kana irung, kana pangambung, pangambung, kana cepil. Ya. Kita jarang kalau sakit kepala ingat ke anggota tubuh yang lain. Akhirnya apa? Beki nyeri urang teh. Serius gak teman-teman? Ya, teknis nih supaya kita bisa lebih bersabar dengan ujian, lihat nikmat yang ada di sekitar kita jauh lebih banyak. Cuman kadangkala kita mohon maaf, hati kita terlalu tumpul, kadangkala nikmat yang ada tidak bisa kita lihat, itu masalahnya. Bukan berarti nyeri kepala tiba-tiba ngelamun bersyukur ente nyeri, ente. Tetap nyeri. Tetapi kita jauh lebih bersabar karena kenikmatan yang lainnya jauh lebih banyak. Itu nih teman-teman, butuh latihan. Ya. Maka kenapa ya tanda syukur itu bilang hamdalah, betul? Alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena kenikmatan yang ada jauh lebih banyak. Makanya tidak ada orang bersyukur itu mencela pasangan, gak ada. La yafruk mu'minun mu'minatan, kan begitu kan? Apa kata Nabi? Jangan mencela seorang suami kepada istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Bisa jadi dia benci dengan satu perbuatan pasangannya atau istrinya, tapi dia ridho pada pasangannya yang lain. Pasangan yang lain, salah. Astagfirullah. Mohon maaf ya. Jadi dua tuh pasangannya, isi salah. In kariha minha khuluqan, saya ulangi ya. La yafruk mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang suami mencela istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika dia melihat sesuatu akhlak yang dibenci dari istrinya, maka dia bisa lebih ridho pada akhlaknya yang lain. Karena mungkin ada kekurangannya, dia gak suka. Tapi mungkin dia ada keridoan di akhlaknya yang lain. Nya sih gede ambek tapi perhatian. Nya sih menikah bawel tapi Allah nyaahan. Karena teman-teman sekalian. Ayo. Ya, sebelum kita belajar konflik, sebelum kita belajar mengelola konflik, belajarlah untuk menghadirkan rasa syukur sebelum konflik. Jangan-jangan yang membuat konflik itu bukan pasangan kita. Jangan-jangan yang membuat konflik itu adalah hati kita. Ya. Teman-teman, kenapa ada pasangan yang selalu ngeribetin masalah-masalah sepele? Salah satu penyebabnya, mohon maaf, walaupun ini terkait dengan tipe kepribadian ya, tapi salah satu penyebabnya apa? Karena hatinya terlalu sempit. Lamun hati nggak sempit, eta masalah saeutik teh asa gagedor-gedor tah, der gitu dah. Tapi lamun hati lega, betul tidak? Ya, coba lamun masjid sempit, barudak aya di masjid gandeng ieu waktu iman. Tapi ku sabab masjidna lega, tuh ulina di teras. Betul tidak? Maksud saya apa? Jangan-jangan yang membuat kita konflik itu bukan pasangan, bukan kekurangan pasangan. Jangan-jangan hati kita terlalu sempit, kurang lapang.
Sehingga masalah sedikit menjadi besar. Makanya kenapa jarang Nabi meribetin hal-hal yang sepele. Disebutnya itu adalah konflik kulit. Kalau kata Muhammad Fawzil Adimah. Hal-hal sepele mereka ribut gede gitu. Syariat bukan. Ya cobalah berbesar hati gitu maksudnya. Dan mohon maaf ya, kekurangan pasangan tidak harus selalu dicarikan solusi. Kadangkala itulah cara Allah supaya sabar kita lebih banyak. Apalagi itu bukan urusan syariat. Jangan sampai syukur kita dipaksa oleh Allah. Ku sabab kurang bersyukur, jadi we diuji Allah. Ya, hati-hati teman-teman. Ya, jadi saya kira 3 alasan ini cukup ya. Kenapa syukur itu sangat membantu kita untuk lebih akur. Ya, tadi yang pertama apa? Karena syukur akan mengantarkan kita lebih bahagia. Yang kedua? Yang kedua apa? Alhamdulillah. Yang kedua apa? Itu can bubar itu. Karena syukur apa? Ya, senjata melawan setan. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Karena syukur adalah modal untuk lebih bersabar. Terusnya 3 ini saya kira teman-teman ini jadi panduan kita, bukan jadi panduan ya, jadi apa ya? Jadi alasan kita kenapa kita penting untuk saya senang tema ini ya, terima kasih ke panitia yang sudah ngasih tema ini. Ini tema yang bagi saya yang gue banget gitu ya. Bagi saya asik gitu ya, karena memang saya juga sedang belajar ini gitu. Jadi syukur itu tidak sederhana. Saya kira tema ini harus dihadirkan lagi nanti di bulan depan ya teman-teman. Tinggal bicara how to-nya, gimana nih supaya kita tetap bisa bersyukur ya, begitu ya. Maka kita baru ngebahas kenapa kita mesti bersyukur. Kenapa syukur, mohon maaf ya, kenapa syukur membuat kita lebih akur, gitu lah ya. Gitu ya. Jadi judulnya antum, kenapa syukur membuat kita lebih akur. 1, karena apa tadi? Syukur mengantarkan kita lebih bahagia. Yang kedua apa? Senjata melawan setan, karena setan tadi iblis ya, tujuannya adalah menghilangkan rasa syukur. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga adalah modal untuk bisa lebih bersabar. Bukan nggak ada kekuatan pasangan kita, tapi ya modal untuk lebih bersabar, lebih melapangkan hati ya. Terima kasih, saya bersyukur sekali kalau ada di antara antum yang kemudian meresum kajian ini ya, ditulis di story di Instagram gitu ya, Instagram story. Ya sangat membantu sekali, mudah-mudahan jadi jalan kebaikan ya. Mari yuk saling sebarkan kebaikan ya. Begitu, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada tanya jawab? Boleh satu aja ya, satu. Satu apa? Satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan atau 2? 2. Ihwan Ahwat ya? Ya Ihwan Ahwat, Radio. Akang Teteh nih, kita kasih kesempatan buat Akang Teteh untuk bisa apa ya, lebih mengasah, mempertajam tadi apa yang sudah dibahas oleh Abah. Silakan buat Akang Teteh yang sudah menikah atau yang belum menikah. Yang belum menikah ingin lebih mengetahui lagi lebih dalam seputar ilmu keluarga, ditanyakan sama Abah. Yang sudah menikah mau menanyakan yang sudah terjadi juga boleh ke Abah. Problem siapa tuh banyak solving kalau sama Abah. Kita mulai ladies first ya. Dari Teteh, dari para umahat, daripada ada yang ditanyakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, Ya. Tadi saya dengar ada bahasan tentang mencela gitu ya, Ya. Ustadz. Dan dikaitkan dengan yang ada di dalam surat Al-Humazah gitu. Apakah mencela yang dimaksud tuh yang dikeluarkan oleh lisan ataukah misalkan
dalam hati kadang suka terbersit apa gitu ya. Yang mungkin itu salah satu ucapan mencela, apakah yang di dalam hati pun termasuk gitu ataukah yang dikeluarkan oleh lisan saja gitu. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, ya sependek yang saya tahu termasuk di dalam hati. Karena kondisi hati itu jauh lebih utama daripada kondisi jasad termasuk lisan. Ya, maka kondisi hati ya itu jauh lebih berbahaya daripada sebatas kondisi lisan. Makanya kalau ditanyakan, bah itu teh sebatas lisan atau jeung hatena atau hate hungkul kumaha wios teh ieu mencela tapi dina hate misalkan begitu ya. Boleh tidak? Sama. Ya, karena Allah Maha tahu dan kita itu mendapatkan apa yang kita dapatkan. Anda suka ngomong kayak begini, ada yang suka ngomong kayak begini, kan baik ieu mah da saukur dina hate ieu mah. Ieu mah saukur dina hate. Justru eta benih-benihna teh dina hate. Mohon maaf, kata Nabi nih, laka manawaita, kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan. Dalam kondisi hati kita itu sangat ngaruh. Ya, kepada apa? Kepada takdir kita. Maka perhatikan urusan hati. Teteh, kalau teteh tadi perhatiin ya kalau teteh perhatiin tadi di surat Al-Anfal ayat ke-53, itu kondisi tentang hati itu, anfus, tentang diri. Enggak diomongin. Jadi Allah merubah nikmat yang ada pada kita, dirubah di nikmat ini. Yang ada pada kita, itu kapan dirubahnya sama Allah? Ketika kita merubah kondisi jiwa kita. Ketika kita merubah kondisi hati kita. Berapa banyak perubahan itu tidak Allah izinkan gara-gara kondisi hati yang tidak kuat. Kartos deh. Gara-gara kondisi niat yang lemah. Gara-gara kondisi hati yang tidak sehat. Sehingga apa? Perubahan itu mohon maaf susah kita dapatkan. Padahal kita merasa kita tuh sudah berusaha. Tetapi kadangkala masalahnya adalah kondisi hati. Ya, maka menurut saya justru kondisi hatilah yang jauh lebih utama. Hindari celaan. Ya, termasuk dalam hati, hindari celaan. Toswe. Tapi kita mudah mencela. Kenapa? Karena salah satunya kita tidak mahir melihat kebaikan yang ada pada pasangan. Makanya kata Nabi, lihat, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ini resep dari Nabi. Jika kamu melihat keburukan pasangan, mungkin ada kebaikan yang lain yang kamu lebih ridhoi. Kan begitu ya? Itu. Begitu ya? Jadi punten ya, tapi tidak mencela bukan berarti tidak mengingatkan. Hartos tuh. Nih, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu pernah diingatkan oleh Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Terkait apa? Terkait celaan Aisyah kepada siapa? Kepada Sofia. Sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu memberikan isyarat yang tidak baik kepada Sofia. Oh, Sofia yang nyebutnya beke, kecil. Karena memang perawakannya kecil Sofia itu. Sofia itu kan istri Nabi. Yang madunya Aisyah, ya paham kan teman-teman, madunya Aisyah, kemudian dicela sama Aisyah, baru diingatkan sama Nabi, tapi Nabi tidak mencela sikap Aisyahnya, ya Allah, eta bibir pinarakaun, tata gitu ta, ngerti ya, ngerti nggak? Nah, Nabi tidak mencela Aisyah, Nabi menasehati Aisyah. Wahai Aisyah, kamu sudah mengatakan satu kalimat yang jika dilemparkan ke lautan maka air lautan itu warnanya akan berubah. Jadi yang diingat, jadi kalau ada kesalahan, punten ya, kalau ada kesalahan di pasangan, antum nggak usah mencela kekurangannya, ingatkan aja yang seharusnya, gitu. Pulang ke rumah, ya istri misalkan, ya kedul, kan ayah istri nu kedul, ayah tuh ayah pisan. Ayah istri nu kedul teh. Ya, antum nggak usah ngalebar kemana-mana. Itu isuk-isuk naon wae nya. Pantesan ya Allah, atuh da baheulana cak kawinna da kedul. Jadi we geus boga anak oge kedul. Teu kudu ngalebar ka mana-mana. Apa yang antum inginkan dari istri? Rajin, beberes, bilang aja. Bun, bisa nggak bantu beberes? Bun, bisa nggak kalau aku pulang teh bla bla bla? Boleh itu. Kartos ya. Jadi fokus kepada ya memperbaiki kesalahannya, mencela, bedanya gitu. Walaupun dalam
hati. Itu butuh latihan. Begitu ya, walau alam bisawab ya teh ya, itu kurang lebih. Jadi pastikan dalam hati itu tidak ada juga celaan. Baik, terakhir ada dari Ikhwan? Tidak ada? Oh ada, Masya Allah. Enggak, walau alam. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan Ustadz, yaitu bagaimana cara menumbuhkan syukur dikala kita sedang bosan dengan pasangan. Satu. Kemudian bagaimana pula cara agar kita nggak pernah bosan dengan pasangan? Ada nggak triks and tricks? Terima kasih. Iya. Masya Allah. Bagaimana cara menumbuhkan syukur ketika kita bosan dalam pasangan? Saya jawab nomor 1 ini ya. Kita bosan dengan pasangan karena kita kurang bersyukur. Karena ya, kita bosan dengan pasangan karena kita kurang bersyukur. Gitu itu. Ya. Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan syukur? Bulan depan kita bahas. Insya Allah ya. Doakan semoga saya sehat ya. Semoga berkah masjidnya, bulan depan kita bahas. Yang kedua, nanti ada kebosanan, Mbah kalau berumah tangga, kayaknya yang nanya belum berumah tangga kayaknya. Kayaknya, walau alam ya. Sudah belum? Belum, oh iya, nggak apa-apa, berarti ada kekhawatiran. Duh sian bosan. Ini saya pernah dapatin pertanyaan kayak begitu. Untungnya yang nanya itu, untungnya sebelum nikah saya nggak kepikiran itu gitu. Sigana lamun saya kepikiran eta saat saya nikah, saya mikir sigana, aduh kayak bosan mualnya gitu ya. Kan qadarullah, karena saya ini tadi kan laki-laki pelupa gitu ya. Jadi poho, bosan mualnya orang dante. Beginilah, ya Anda masih makan nasi? Bosan? Nggak, oke. Dari semenjak kapan makan nasi? Dari kecil? Oke. Sekarang udah belasan tahun, puluhan tahun masih makan nasi, nggak bosan. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ya kalau saya tanya, nanti kalau kita itu bosan gak berumah tangga? Pasti. Pasti. Sok lah. Nah. Ya, tapi justru itulah bagaimana cara kita supaya tidak bosan. Kebersyukuran membuat kita tidak bosan. Tapi Rasul poligami, poligami itu bukan tanda bahwa seseorang itu bosan dengan pasangannya. Bisi imannya, tapi dalam Islam syarat poligami berarti teteh bosan. Siapa bilang poligami? Justru saya bilang kalau poligami itu niatnya adalah karena bosan dengan pasangan, siap-siap hancur tuh poligami. Kartus poligami itu justru, udah jangan usah ada mas. Tahan. Ya udah. Enggak, ya sudah. Begitulah cukup lagi. Jadi saya ingin menggambarkan kan bisi, tapi kan dalam Islam ada syarat poligami. Nabi juga poligami. Berarti bosan tuh. Ya bukan karena bosan. Justru saya selalu bilang kalau poligami itu pelarian dari pasangan yang pertama, mohon maaf. Ya. Saya selalu bilang, mohon maaf teman-teman, hancur itu, rusak itu. Saya selalu bilang begini ya, kalau Anda mau berhenti atau divorce, cerai dengan pasangan. Kalau Anda mau berhenti dengan pekerjaan, kalau mau Anda keluar dari komunitas, pastikan bahwa itu bukan karena ketidakbersyukuran. Karena kalau kita lari dari sesuatu, baik kedudukan, baik komunitas, baik pasangan, ekspresi ketidaksyukuran, itu yang membuat masalah kita makin membelit teman-teman sekalian. Karena jadi syukur inilah yang membuat salah satunya yang membuat resep rumah tangga kita makin berasa. Insya Allah begitu ya. Mudah-mudahan dimudahkan pada waktunya, dapat jodoh yang terbaik ya. Terima kasih. Jangan takut bosan, tapi takutlah teman-teman sekalian tidak bisa menghidupkan syukur dalam hati kita. Ya jangan takut bosan. Ya walau alam. Tapi kalau ditanya, bosan mual pasti. Tapi di sanalah seninya. Maka jangan heran. Udah berumah tangga 15 tahun.
Ya, udah berumah tangga 10 tahun weh. Ye, boboroah 20 tahun, boboroah 15 tahun, boboroah 10 tahun. 5 tahun bosen. Kalau kitanya tidak mahir mengolah hati. Itulah kenapa syukur itu penting. Antum pasti nanya, jadi kumaha bah? Saksikan episode berikutnya. Insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ini saya sharing aja teman-teman ya, karena ya saya pun masih belajar. Allah baru takdirkan saya sampai tahun ke-18 dalam berumah tangga. Ya mudah-mudahan ini juga bentuk kebersyukuran saya sharing ke antum gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi jalan kebaikan buat antum sekalian dan kita semua ya. Barakallahu fikum, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya wilujeng berjuang untuk rasa syukur. Nanti insya Allah bulan depan mohon diingatkan Kang Salman kita bicara tentang kenapa bersyukur, gimana cara bersyukur, tipsnya seperti apa, insya Allah. Barakallahu fikum. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.